Kebaktian jelang Natal 2023. Punguan Pomparan Raja Sitolngo Siahaan Hinalang Dohot Boruna Sejabodetabek. Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023 di Graha Delima, Bekasi, Jawa Barat. Shalom kepada kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diselamatkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini kita akan merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di era globalisasi ini. Dengan kesungguhan hati, marilah kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang diambil dari Nats Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 14, dengan subtema, dengan semangat Natal, punguan peparan Raja Hinalang Siahaan mampu membawa pesan damai baik di keluarga maupun di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Ibadah perayaan Natal ini dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menciptakan kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita serahkan segala tanggungan dan kegelisahan kita kepadanya. Marilah kita serahkan seluruh tubuh dan pikiran kita kepadanya. Kiranya Tuhan menerima semuanya itu sebagai alat kedamaian dan membuatnya menjadi suatu persembahan yang bersih dan berkenan di hadapannya. Biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita membawa kedamaian yang mendalam, menghalau keputusasaan, meluapkan kegembiraan kasih. Kita bersama-sama. Jiwaku penuh kedamaian dan hatiku bergembira karena Yesus Juru Selamatku, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Punguan Raja Mugus dengan judul Hodo Pangodiaki.
saya akan panggilkan satu persatu untuk maju ke depan. Tentu Ketua Panitia Natal, saudara kita David Perkasa Siahaan. Kalau lihat namanya sudah David Perkasa lagi. Artinya David pangkat 2. Setelah itu Ketua PPRH periode 2023-2027 Profesor Joni Siahaan. Mewakili penasehat, saya lihat di sini Opung Relus Siahaan. Ketua Sibaso Bawah, ditulis perwakilannya. Siapa dari Sibaso Bawah? Oke, kalau nggak datang ketuanya diganti. Oke, dilanjutkan dengan Ketua Raja Mugus. Ya, untuk mewakili Sibaso Bawah, kalau saya tidak salah Abang Darto dari Cibinong. Marbaba tua itu teh marang marabang. Abang, tadi saya sudah lihat beliau dengan sunglasses. Mana abang itu? Oke, kalau enggak Bapak Jenderal Fransen nanti. Yang berikut mewakili Ketua Raja Sidodong. Siapa yang mewakili Pendeta Perdamaian? Dilanjut dengan Ketua Raja Marhata, Ketua Badia Raja, Insinyur Yohanes, mewakili INA, Namboru Farah Nyonya Setumorang Borsiahaan, mewakili remaja, Maya Fernandia Borsiahaan, mewakili anak, Arman Siahaan. Baik, sudah semua hadir? Kami panggilkan yang terhormat yang membawa firman hari ini, Amang Pendeta Dr. Ara Siahaan, untuk menjadi sumber terang yang akan menyalakan seluruh lilin dari saudara-saudara kita yang maju di depan ini. Setelah lilin dinyalakan, kita akan mendengarkan puisi. Setelah itu yang membawa terang akan menemui kita di tempat kita untuk menyalakan lilin yang kita pegang. Setelah itu dilanjutkan dengan lagu Malam Kudus. Mari Amang Pendeta Ara terangnya dibagikan supaya hati kita semua menjadi terang. Sambil dinyalakan lilinnya, saya kira puisinya sudah boleh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri di tempat kita masing-masing untuk menerima terang. Saya pastikan bahwa kita semua telah memiliki lilin untuk dinyalakan. Silakan puisinya. Percaya. Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang. Bersinar terang satu bintang, memancarkan cahaya gemilang, menghantarkan para bijak menuju kepada terang. Bahwa seorang raja, juru selamat, telah datang. Tak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda. Telah lahir untuk bumi ini, untukku
untukmu dan untuk kita semua, untuk membawa anugerah, untuk menjadi juru selamat, untuk membawa damai bagi kita yang mau percaya. Kita semua menyanyikannya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, dan surga menyanyikan, gembala menyaksikannya. Lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ya, silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal PPRH tahun ini juga diisi dengan liturgi dari sesi anak, dewasa, dan kita semua.
Mari kita lihat dan saksikan liturgi sesi pertama, yaitu anak dengan judul Puji-pujian akan karya penciptaan Tuhan. Liturgi 1. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga, Allah menciptakan laut dan darah, serta segala macam tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Allah menciptakan ikan dan burung. Dan pada hari keenam, Allah menciptakan binatang di darat dan Allah menciptakan manusia yang segambar dengan Allah. Liturgi 3. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita telah mendengar betapa Allah sangat agung, telah menciptakan langit dan bumi. Beserta segala isinya, Allah juga Maha Kasih. Dia menciptakan manusia setelah semuanya tersedia. Bahkan Allah memberikan hak kepada manusia untuk memelihara dan mengelola alam ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kita pantas bersyukur, kita pantas berterima kasih. Pernahkah kita menggunakan suatu saat yang hening, baik waktu malam maupun siang, di sela-sela kesibukan pekerjaan kita sehari-hari, untuk merenungkan bahwa rerumputan dan pohon-pohonan yang menghijau dan bahkan embun pagi yang segar adalah juga karya ciptaan Allah? Mari kita renungkan sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 dan yang liturgi berikut supaya siap-siap. Putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Kalau tadi liturgi anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan liturgi dari kelompok remaja. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Semakin hari, dosa manusia semakin bertambah. Kepala, mata, mulut, tangan, kaki, semua bagian tubuh manusia melakukan dosa. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi sengsara. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi penyakit. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi tertindas. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi tidak teratur. Pembunuhan, perang, iri hati, dan dengki, semuanya menjadi bagian kehidupan manusia. Ibu Bapak yang terhormat, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengurus PPRH.
Jemaat yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan acara kita dengan liturgi sesi ketiga oleh kaum Ama. Mengisahkan, menarasikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Liturgi sesi ketiga dari kaum Ama, Raja Damai itu telah datang ke dalam dunia dalam rupa insan. Ia menggenapi apa yang telah dinubuatkan tentangnya. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Dilanjutkan dengan liturgi ke-11. Demikian Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sambil mempersiapkan diri, liturgi inah. Kita akan menyaksikan liturgi sesi 4 dari Horong Ina. Liturgi sesi 4 dari Horong Ina berbicara tentang janji keselamatan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Itulah janji itu, janji keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kita dengarkan liturgi 16. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Liturgi 17. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menemukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam negeri. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wahai dunia yang menderita, wahai dunia yang dalam sengsara, yang tertekan dalam dosa, tertindas dalam derita. Lihatlah, juru selamatmu datang. Kristus telah lahir di dunia ini, di negeri ini, di kota ini. Sambutlah Raja Damai dengan penuh gembira. Hayatilah kedatangannya dalam damai dan sukacita yang penuh hikmat. Kita akan mendengar persembahan pujian dari Punguan Raja Sidodong secara khusus dari Opus Somanagam. Kosto Tuhatan di Panggagatani Songon na pinabawa ni Pagdi Surgo. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. In love.
kita memasuki liturgi terakhir, liturgi sesi 5 dari kelompok lansia. Dengan tema, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Liturgi sesi kelima dari kelompok lansia dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kerinduan terbesar Allah adalah agar semua manusia bisa diselamatkan dari segala dosa. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia agar manusia beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Sang Juru Selamat, lihatlah, dengarlah, Natal bergema di mana-mana. Semuanya bergegas menghias untuk merayakan Natal. Sungguh, itukah yang disebut Natal? Kita dengar liturgi 21. Tidak, Natal yang Tuhan kehendaki adalah agar kita membuka belenggu kelaliman, memerdekakan orang yang teraniaya, melepaskan kuk, membagi-bagi roti bagi orang yang kelaparan, membantu orang miskin, dan membuka diri terhadap lingkungan. Tuhanku, kini ku sadari, tiada arti ibadah Natal ini, tiada berkenan ibadah Natal ini di hadapan-Mu, tanpa kulihat, tanpa ku perhatikan, tanpa ku ulurkan tanganku terhadap sekelilingku. Yesus datang untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Pada waktu itulah terangmu mereka, seperti fajar dan kebenaran, akan menjadi barisan depanmu dan Tuhan dipermuliakan. Yesus datang mewujudkan perdamaian di antara manusia dan alam. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai mengalir. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Segala kemuliaan bagi nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Aras Yahan, kita memuji Tuhan dengan lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujian nama-Mu.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh saudara kita Pendeta John Frindo MTH. Barangkali dari antara kita ada yang mau dibawakan dalam doa syafaat, kami beri waktu untuk maju ke depan menyampaikannya. Dari kanan, dari sebelah kiri, baik, puji Tuhan, berarti baik semuanya. Kami persilakan Pendeta John Frindo untuk membawa dalam doa syafaat. Sejenak kita teduhkan hati, kita tundukkan kepala untuk kita boleh menghormati Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan karena ibadah Natal Punguan Peparan Siahan Raja Hinalang ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Semua boleh bersukacita dan terhibur, bahkan terberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ara Siahan. Biarlah kami diajar untuk tahu memaknai Natal ini dan mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Kristus yang kedua dan menjadikan kami murid-murid Kristus yang dewasa, menghidupi Natal dengan memiliki hati yang baru dan dapat menjadi Injil terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Ara Siahan yang telah Engkau pakai hari ini memberkati kami. Biarlah dia Engkau pakai lebih lagi melayani jiwa-jiwa yang Engkau panggil untuk mengenal Kristus. Berkati hidupnya, istri dan anak-anaknya. Kemanapun dia pergi Tuhan, menjalani tugas pelayanan yang Engkau menjagainya. Berterima kasih juga Tuhan untuk kesatuan hati seluruh tim pelayanan hari ini yang telah menyediakan waktu dan kesiapannya bagi melayani di acara ini. Berkati mereka Tuhan atas apapun pekerjaan dan aktivitas mereka yang sehingga memberikan manfaat baik bagi diri mereka maupun orang lain di sekitar mereka. Kami juga bersyukur Tuhan atas wadah persekutuan Punguan Peparan Raja Hinalang ini Tuhan. Berkati punguan ini agar terus menjadi punguan yang mempersatukan, punguan yang mampu merekatkan para peparan Siahan Raja Hinalang dimanapun juga. Biarlah lewat punguan ini kami bisa saling menjalin persaudaraan yang lebih intim dan membangun kebersamaan baik dalam urusan adat, dalam urusan pekerjaan, usaha dan lain-lain Tuhan. Kami semua di sini bersatu hati berdoa kepadamu Tuhan. Engkau menaruh kasih pada kami Peparan Siahan Raja Hinalang. Engkau berkati kami Tuhan, para pengurus PPHR ini Tuhan. Berikan hikmat melayani agar kami semua peparannya dapat dijangkau. Berikan kesabaran dan kekuatan. Engkau berkati juga Tuhan. Di antara kami ada para lansia Tuhan. Bila Engkau percayakan umur yang panjang, kiranya juga Engkau juga berikut memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Engkau berkati kami juga para orang tua, agar kami menjadi orang tua yang berhikmat mendidik anak-anak kami, dimampukan secara ekonomi membesarkan anak-anak kami di dalam Tuhan. Berkati juga anak-anak muda kami, Naposo Bulung Siahan Raja Hinalang, menjadi anak-anak muda yang berhasil dalam profesinya, dalam pendidikannya, bahkan juga dalam usahanya. Engkau juga melihat anak-anak kami Tuhan yang mungkin ada masih kecil, yang sedang bertumbuh baik biologisnya maupun mentalnya. Biarlah mereka bertumbuh dalam pendidikan keluarga dan sekolahnya dengan sehat, agar mereka menjadi generasi-generasi unggul yang mempermuliakan nama Tuhan. Teringat juga kami Tuhan bagi saudara kami Pendeta Mangara Perdamaian Siahan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Palembang karena berita kedukaan atas berpulangnya itu kami, saudari kami Nyonya Simanjuta Boru Siahan di Palembang dalam usia 53 tahun. Penghiburan yang besar daripada mula yang saat ini menaungi keluarga besar yang sedang berduka cita. Turut juga kami angkat doa secara khusus untuk opung kami Natigor Siahan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kekuatan baru dan kesehatan yang berasal daripada mula Tuhan akan memenuhi raga dan jiwanya. Semakin ia hidup bersemangat untuk Tuhan, memberikan sisa hidupnya selalu menjadi panutan bagi kami. Inilah keseluruhan permohonan kami. Ada banyak kerinduan kami yang lain yang tak kami sebutkan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kami. Dan Allah yang maha kasih yang tidak menahan-nahan berkat ketika Engkau berkenan.
Inilah doa syukur Natal kami, sekaligus kerinduan kami akan Engkau Tuhan, memberkati kami, Allah yang tidak pernah jauh dari hati kami. Kami telah mengangkat doa-doa kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mendengar dan kiranya berkenan. Di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, yang kelahirannya kami peringati saat ini. Amin. Pengutusan dan doa berkat. Pujilah Tuhan karena kasih setianya telah dinyatakan kepada kita dan kepada dunia bahwa Kristus telah datang menyatakan pendamaian Allah dengan manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan maut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kristus telah datang membawa damai kepada umatnya supaya kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keluarga dan sesama. Ajarlah kami, ya Tuhan, melihat wajah-Mu di wajah sesama kami, melihat karya-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan sesama, sehingga damai sejahtera senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dan pelayananmu dalam damai sejahtera. Berdamailah dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan dengan iman dan kasih. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita ini akan berakhir, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia menyertai kehidupan setiap saat. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Mari silakan saling jabat tangan ke kiri, ke kanan, dan ke depan. Dan acara kami serahkan kepada panitia, siapa yang ada diaturkan akan menjadi MC. Dilanjutkan acaranya.